Katanya DC pinjol bisa memenjarakan nasabah. Wih, sakti DC pinjol bisa memenjarakan seorang nasabah. Gitu ya. Katanya pinjol bisa memenjarakan nasabah, padahal sudah ada undang-undangnya. Gitu, tidak bisa dipenjara. Ya. Kalau seperti itu, kenapa ada berita seperti ini? Utang pinjol tembus Rp 60 triliun. Gen Z dan milenial paling malas bayar. Ya, beritanya diterbitkan pada 27 Agustus 2024. Nah, jadi ya, kalau misalkan Gen Z dan milenial paling malas bayar, maka regenerasi di Indonesia itu berhenti. Yang ada itu di Indonesia ini, yang produktif itu bapak-bapak kita semua. Presiden-presiden pemerintah kita lagi sibuk memenjarakan generasi-generasi penerus di Indonesia karena pemerintah takut sama DC pinjol. Pemerintah sangat mematuhi WA dari DC tersebut untuk memenjarakan Anda. Jadi peradaban di Indonesia akan punah karena Gen Z yang cowoknya lagi di penjara, Gen Z yang ceweknya lagi di penjara, karena sampai 60 triliun sih. Ya, dan malas bayar lagi. Ya kan, bukan gagal bayar. Anda mah mending gagal bayar, nggak mampu bayar banyak kebutuhan ini itu sampai menumpuk utangnya. Gen Z, ya kan, itu malas bayar. Sedangkan Anda ya hidup dalam ketakutan, terlalu overthinking. Gen Z-nya aja padahal malas bayar. Coba Anda bandingkan dengan mentalnya Gen Z itu, ya. Apa nggak kalah Anda, ya? Kita takut setengah mati gitu kan. Waduh, DC pinjol ini bisa menyuruh presiden kita untuk membuat penjara khusus orang galbay. Hilangin ya itu mindset-mindset seperti itu. Oke? Nah, coba kita lihat sebentar di sini. Oke. Wah, ya ini benar nih. Ya kan ini ada datanya nih. Nah, kita lihat nih di sini. Sementara itu, jika dilihat dari total outstanding pinjaman perseorang fintech lending per Juni 2024 sebesar 61,52 triliun, tercatat perempuan lebih banyak melakukan aksi penundaan pembayaran hutang. Wih, perempuan ya. Anda laki-laki berani nggak? Ini perempuan pada galbay. Ya, yang laki-laki gimana nih? Kok pada bayar yang laki-laki? Kenapa ya? Oke, coba kita lihat datanya di sini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, 55% perempuan dalam total outstanding pinjaman perseorangan atau sebesar 33 triliun dan 45%-nya laki-laki atau sebesar 27,76 triliun. Oh, kalau menurut saya ini itu karena jumlah gendernya. Perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya kan, sudah mulai kelihatan ya di SD, SMA, di sekolahan gitu ya, di satu ruangan itu perempuannya banyak, laki-lakinya cuman 5, cuman 10 gitu ya. Itu kayaknya seperti ini ya gitu ya. Kuantitas dari gendernya kalau menurut saya. Yang terpenting adalah banyak yang gagal bayar. Oke. Nah, saya ada berita satu lagi yang sangat menarik sekali. Nah, dari CNBC Indonesia. Di sini judulnya Fintech Lending tak bisa asal write off tagihan macet. Ini syaratnya. Apa sih write off ini? Ya kan? Saya juga sudah googling. Arti write off adalah penghapusan. Ya, penghapusan. Nah, sudah bisa kita simpulkan secara pragmatis bahwa pinjol ini akan menghapus bukukan hutang-hutang kita. Ya, kalau Anda kurang yakin, akan saya ajak membaca tentang definisi dari write off ini. Nah, ini dari CNN Indonesia. Mari kita baca sebentar. Sejumlah bank melakukan hapus buku kredit dan tagih piutang write off. Jadi definisinya sudah clear ya bahwa write off itu hapus buku kredit. Nah, kenapa sih harus hapus buku kredit gitu kan? Nah, di sini ada alasannya nih ya. Mengapa pinjol, bank, leasing itu hapus buku kredit atau menghapus hutang-hutang Anda gitu ya. Nah, di sini diinfokan seperti ini. Dikutip dari berbagai sumber, tujuan hapus buku kredit adalah memperbaiki kualitas neraca perkreditan bank. Pasalnya, bank dapat mengeluarkan pencatatan sejumlah hal dari neraca bank, diantaranya angka piutang kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok kredit, bunga, dan denda. Nah, jadi untuk memperbaiki kualitas kreditnya, karena piutang kreditnya ini ya tidak menghasilkan, tidak ada pembayaran gagal bayar gitu ya, tunggakan pokok kredit, bunga, dan denda. Jadi untuk memperbaiki kualitas neraca perkreditan bank. Nah, sama juga dengan dipinjol gitu ya. Kenapa hutang Anda itu bisa auto lunas? Ya karena untuk laporan perkreditannya itu tidak terlalu tinggi macetnya. Kalau terlalu tinggi macetnya nanti investornya nggak ada yang mau invest, lalu OJK-nya juga langsung melotot.
Gitu. Kenapa ini? Tuh, maka dari itu, auto lunas di pinjol adalah nyata. Oke ya, nah kita ini baca dulu ya tentang fintech lending atau pinjol tidak bisa asal write off tagihan macet. Ini syaratnya, berarti bisa ya. Ini syaratnya, berarti kan bisa. Gitu ya. Jadi auto lunas itu nyata. Nah, mari kita baca dulu sebentar. Di sini, banyak debitur yang memiliki tagihan macet di fintech pinjaman online, peer-to-peer lending, berharap bisa melakukan write-off atau hapus buku atau hapus tagih pada kredit macetnya. Namun, write-off di platform fintech lending berbeda dengan sistem di perbankan. Secara prinsip, penyelenggara fintech P2P lending atau pinjol itu tidak dapat melakukan write-off secara langsung karena sumber dana pendanaan tidak berasal dari penyelenggara fintech P2P lending. Oke, selanjutnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan lain-lain, OJK, Agusman mengatakan pihak yang berhak untuk melakukan write-off dalam penyelenggaraan fintech P2P lending adalah pemberi dana atau investornya. Ya, lalu sehingga dalam hal terdapat pengajuan atau proses write-off hanya dapat dilakukan pada fintech P2P lending apabila terdapat persetujuan dari pemberi dana, kata Agusman dalam jawaban tertulis dikutip Jumat. Nah, selanjutnya sesuai dengan SEOJK 19/2023, langkah perbaikan terhadap TKB 90 diantaranya adalah pemberi dana melakukan hapus buku dan hapus tagih atas pendanaan macet. Ya, selanjutnya OJK mencatat industri fintech pinjol peer-to-peer P2P lending telah menyalurkan pembiayaan sebesar 60,42 triliun pada tahun 2024, namun 2,94%-nya diantaranya masuk dalam kategori kredit macet. Jadi banyak yang gagal bayar gitu ya. Melansir dari statistik P2P lending periode Januari 2024 yang dipublikasikan OJK pada Senin, total kredit macet atau tingkat wan prestasi di atas 90 hari atau TWP 90 P2P lending mencapai 1,78 triliun. Jumlah ini naik 27% dari tahun lalu sebesar 1,40 triliun. Jadi tingkat kredit macetnya naik di tahun 2024 ini gitu ya. Makanya ada wacana ingin write off, ingin dihapus bukukan nih setelah lebaran nih, karena kan kita ini mau menginjak satu semester, ibaratnya mau bulan ke-6 kan, Juni apa Juli gitu kan. Nah itu nanti kan ada laporannya setiap satu semester itu gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Nah maka dari itu pinjol ini ingin write off, tapi kata OJK-nya tidak bisa asal write off, harus ada persetujuan dari investornya dulu. Ya, seperti ini nih. Pihak yang berhak untuk melakukan write off atau penghapusan hutang itu adalah pemberi dananya. Jadi bukan pinjolnya asal ngapusin utang saja. Nah, kenapa ada statement seperti ini? Karena mungkin pinjol-pinjol ini sudah menghapus bukukan secara sepihak, gitu ya, tanpa pengetahuan dari investornya. Yang artinya nanti pemberi dananya bisa minta diasuransikan. Gitu maksudnya ya. Jadi pinjol ini nggak bisa asal ngapusin hutang-hutang Anda nih. Harus izin dulu sama investornya. Saya mau ngapusin ini. Saya sudah menginvestasikan uang saya di situ, masa langsung dihapus? Nah, maka dari itulah ada statement tagihan macet ini bisa dihapuskan asalkan investornya itu mengetahui dan setuju. Gitu ya. Ya intinya sih kembali lagi bahwa auto lunas di pinjol itu nyata. Gitu ya. Di sini judulnya saja fintech lending tak bisa asal write off tagihan macet, ini syaratnya. Berarti bisa, berarti ada syaratnya. Syaratnya itu tadi, investor harus tahu. Karena juga di SEOJK ini gitu memang sudah dituliskan nih ya. Bisa kita lihat di nomor 6 ya, poin B. Ya, poin B ini, pemberi dana atau investor telah menerima pembayaran dari perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan atas klaim tanggungan atau jaminan yang diajukan, dan pemberi dana telah melakukan hapus buku dan hapus tagih atas pendanaan yang diberikan. Fix tuh ya. Jadi harus diasuransikan dulu gitu kan, ibaratnya ya, tidak bisa asal hapus saja gitu. Jadi bagi Anda yang galbay-galbay ya sudah diam saja gitu kan. Jadi Bang, buat yang galbay-galbaynya nih gimana? Bagi Anda yang galbay-galbay silahkan cari uang atau rezeki yang banyak. Ya, gak usah mikirin ini kapan nanti gitu kan. Itu pasti terjadi. Ya, yang namanya auto lunas itu sebenarnya pasti terjadi, tidak hanya di pinjol saja ya, di bank leasing itu ada yang namanya hapus buku itu ya. Hanya saja baru di tahun inilah kita ini mengetahui bahwa ada auto lunas, ada hapus buku. Wah, kayaknya nggak mungkin ya ada hutang dihapus bukukan gitu kan. Ya karena
kita semua ini baru ya, baru memasuki dunia perkreditan ya kan. Banyak ilmu yang harus kita pelajari. Ya, kalau tidak ada auto lunas, tidak mungkin ada artikel write off gitu kan. Tidak ada yang namanya definisi write off penghapusan seperti ini gitu kan ya. Bagi yang ragu-ragu nih ya, bagi yang ragu-ragu hutangnya itu bisa di auto lunaskan. Ya, kenapa ada istilah write off atau penghapusan? Ya karena memang benar adanya. Hutang-hutang Anda itu bisa dihapus bukukan. Itu hanya saja memang menunggu waktu dan kita harus cek slip OJK kita secara berkala. Ya mungkin bisa setahun, 2 tahun gitu ya. Oke, jadi saya ucapkan selamat kepada Anda bahwa yang namanya auto lunas di pinjol itu nyata. Bagi Anda yang galbay-galbay juga tetap semangat, tetap berani, tetap menjalani aktivitas Anda seperti biasa. Carilah rezeki yang banyak gitu ya, semoga kita semua dibukakan pintu rezekinya selebar-lebarnya, amin ya rabbal alamin. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.